Di era digital yang serba cepat, sebuah video singkat bisa dengan mudah memicu perdebatan nasional. Hanya dalam hitungan jam, rekaman yang viral di media sosial mampu mengubah isu lokal menjadi perhatian publik se-Indonesia. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media digital dalam membentuk opini dan reaksi masyarakat, bahkan terhadap hal-hal yang sebelumnya dianggap sepele. Salah satu contohnya terjadi ketika Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, menegur sopir truk berplat BL Aceh di perbatasan Sumut Aceh dan meminta agar plat nomor diganti ke BK Sumut. Momen ini terekam kamera dan langsung menyebar luas, menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Permintaan administratif yang tampak sederhana ini ternyata membuka kotak Pandora isu yang jauh lebih besar, mulai dari persoalan pendapatan daerah, keadilan dalam distribusi pajak kendaraan, hingga hubungan antar provinsi yang selama ini berjalan harmonis. Publik pun terbelah dalam menanggapi peristiwa ini. Ada yang mendukung penegakan aturan demi meningkatkan pendapatan daerah dan menegaskan identitas wilayah, menganggap langkah ini sebagai bentuk ketegasan pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi. Namun, tak sedikit pula yang khawatir kebijakan ini justru memicu gesekan sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat perbatasan yang selama ini hidup berdampingan dan saling bergantung. Muncul pertanyaan, sejauh mana kepala daerah berwenang menegur atau mengambil tindakan langsung di jalan? Apakah langkah ini sudah sesuai prosedur, atau justru menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat? Mengapa plat nomor kendaraan bisa menjadi isu yang begitu sensitif? Ternyata, di balik angka dan huruf pada plat, tersimpan identitas, kebanggaan, dan juga kepentingan ekonomi daerah. Video viral ini akhirnya menjadi simbol persoalan yang lebih dalam tentang bagaimana implementasi kebijakan lokal bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat perbatasan, yang seringkali menjadi korban tarik-menarik kepentingan antar wilayah. Polemik plat nomor ini memaksa semua pihak untuk merenungkan kembali pentingnya komunikasi, koordinasi, dan empati dalam membuat kebijakan. Hanya dengan dialog terbuka dan kerjasama, niat membangun daerah bisa berjalan tanpa merusak hubungan baik yang telah terjalin lama di antara masyarakat lintas provinsi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akhirnya angkat bicara untuk menjelaskan alasan di balik langkah tegas yang diambil oleh Bobi Nasution. Keputusan ini bukan tanpa pertimbangan matang, melainkan didasari oleh kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem keuangan daerah dan memastikan keadilan fiskal bagi seluruh masyarakat Sumut. Salah satu alasan utama adalah optimalisasi pendapatan asli daerah, atau PAD. Pemerintah ingin memastikan bahwa potensi pendapatan dari sektor pajak benar-benar dimaksimalkan, sehingga dana yang terkumpul bisa digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selama ini banyak kendaraan operasional milik perusahaan yang beraktivitas di Sumatera Utara, namun justru terdaftar di provinsi lain. Akibatnya, pajak kendaraan yang seharusnya masuk ke kas daerah Sumut malah mengalir keluar daerah. Hal ini tentu merugikan Sumut, karena dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan justru dinikmati oleh daerah lain. Fokus utama kebijakan ini adalah pada kendaraan operasional perusahaan, bukan pada kendaraan pribadi, pelintas biasa, atau wisatawan yang hanya singgah sementara. Pemerintah ingin menertibkan perusahaan-perusahaan besar yang selama ini memanfaatkan celah aturan demi mengurangi beban pajak. Pajak kendaraan memiliki peran vital dalam membiayai pembangunan di Sumatera Utara. Dana dari pajak ini digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, hingga fasilitas kesehatan. Dengan meningkatnya PAD, kualitas hidup masyarakat pun ikut terangkat. Melalui kebijakan ini, Pemprov Sumut ingin menertibkan praktik perusahaan yang selama ini mendaftarkan kendaraan di daerah dengan pajak lebih rendah TI, meski kendaraan tersebut beroperasi di Sumut. Penertiban ini diharapkan dapat menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat dan adil. Langkah ini juga dianggap sebagai terapi kejut atau shock therapy bagi para pengusaha, agar mereka lebih patuh terhadap aturan dan tidak lagi mencari celah untuk menghindari pajak. Pemerintah ingin menegaskan bahwa patuhan terhadap regulasi adalah kunci terciptanya keadilan fiskal di daerah. Pada akhirnya, tujuan utama dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi di Sumatera Utara benar-benar kembali ke masyarakat Sumut. Dengan begitu,
Seluruh warga dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah. PAD adalah nyawa pemerintah daerah, membedakan dari dana transfer pusat. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama adalah penyumbang terbesar PAD, terutama di provinsi besar seperti Sumut. Ketika kendaraan beroperasi di Sumut, tapi pajaknya dibayar ke provinsi lain, terjadi ketidakseimbangan. Truk-truk pengangkut hasil bumi yang berplat luar menyebabkan potensi pendapatan Sumut hilang miliaran rupiah tiap tahun. Dana ini seharusnya untuk memperbaiki infrastruktur yang mereka gunakan. Bagi Sumut, ini bukan sekadar soal plat nomor, tapi perjuangan mengamankan hak finansial daerah. Plat nomor jadi simbol pertaruhan masa depan fiskal provinsi. Peristiwa yang menghebohkan publik terjadi di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh, tepatnya di Langkat. Bobi Nasution, wali kota Medan, yang juga dikenal sebagai menantu Presiden Jokowi, turun langsung ke jalan raya. Ia bersama tim dan sejumlah petugas memberhentikan sebuah truk berplat BL yang sedang melintas. Aksi ini bukan sekadar penertiban biasa, melainkan bentuk ketegasan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan. Suasana di lokasi pun sempat menegangkan. Dengan kendaraan berat yang berhenti mendadak, dan perhatian warga yang tertuju pada peristiwa tersebut. Banyak yang tak menyangka, seorang pejabat setingkat wali kota berani turun langsung ke lapangan. Dalam video yang beredar luas, Bobi terlihat menegur sopir truk dengan tegas, namun tetap santun. Ia meminta agar pesan penting ini disampaikan kepada pemilik perusahaan. Kendaraan yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara wajib menggunakan pelat BK, bukan pelat dari luar provinsi seperti BL. Bobi menekankan bahwa aturan ini harus dipatuhi demi keadilan dan pemasukan daerah. Ia juga mengingatkan bahwa penegakan aturan ini bukan untuk mempersulit sopir, melainkan untuk menertibkan perusahaan yang kerap menghindari pajak daerah. Pesan yang disampaikan Bobi jelas bahwa target utama penertiban ini adalah pemilik usaha transportasi, bukan para sopir yang hanya menjalankan tugas. Ia meminta sopir untuk tidak khawatir karena pemerintah memahami posisi mereka. Namun, perusahaan harus bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang berlaku di Sumatera Utara. Bobi ingin memberikan pesan tegas kepada perusahaan-perusahaan besar yang selama ini mendaftarkan kendaraannya di luar provinsi demi menghindari pajak. Kini, praktik tersebut diawasi ketat dan tidak akan dibiarkan lagi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menertibkan seluruh kendaraan operasional agar terdaftar sesuai domisili perusahaan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Aksi penertiban ini menjadi simbol berakhirnya era pembiaran dan dimulainya penegakan aturan yang lebih serius di Sumatera Utara. Petugas kini rutin melakukan operasi di perbatasan, memastikan setiap kendaraan berat mematuhi aturan. Langkah ini juga menjadi peringatan bagi perusahaan lain agar tidak lagi bermain-main dengan regulasi. Video singkat aksi Bobi Nasution ini langsung viral di media sosial. Ribuan netizen membagikan dan mengomentari peristiwa tersebut. Banyak yang memuji ketegasan Bobi, namun ada juga yang menyoroti dampak kebijakan ini terhadap sopir dan perusahaan. Diskusi hangat pun terjadi di berbagai platform, mulai dari Facebook, Twitter, hingga grup WhatsApp warga. Tak hanya di media sosial, aksi ini juga menjadi sorotan media nasional. Berita tentang Bobi Nasution menghentikan truk di jalan raya menghiasi berbagai headline. Isu yang awalnya bersifat lokal kini berubah menjadi peristiwa nasional, menyeret nama gubernur dan memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Aceh. Satu momen di jalan raya Langkat ternyata berdampak luas, bukan hanya pada sektor transportasi, tapi juga merembet ke ranah politik dan sosial. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa penegakan aturan yang tegas bisa memicu perubahan besar, sekaligus membuka diskusi tentang keadilan, pajak daerah, dan hubungan antar provinsi di Indonesia. Video Bobi Nasution cepat sampai ke Aceh dan menuai kritik keras. Banyak pihak menilai tindakan itu berpotensi mengganggu hubungan harmonis dua provinsi. Legislator Aceh menilai razia plat nomor truk lintas provinsi tidak tepat dan bisa menghambat arus barang. Mereka mendorong penyelesaian lewat komunikasi formal, bukan aksi di jalan. Forum Pengusaha Aceh bahkan menyebut langkah Bobi provokatif dan berisiko mengganggu iklim usaha.
Isu plat nomor muncul di tengah hubungan Sumut Aceh yang memang sedang tegang. Beberapa bulan sebelumnya, sengketa 4 pulau perbatasan memicu protes keras dari Aceh setelah pemerintah pusat memindahkan administrasi pulau ke Sumut. Meski Bobi Nasution mencoba meredakan, ketegangan belum sepenuhnya surut. Luka akibat sengketa wilayah masih membekas di Aceh. Isu plat nomor pun dipersepsikan sebagai pemantik baru ketegangan lama. Dua isu berbeda, tapi secara psikologis saling memperkuat sensitivitas dan reaksi emosional. Menyadari kontroversi, Pemprov Sumut segera klarifikasi kebijakan ini hanya untuk kendaraan perusahaan yang beroperasi tetap di Sumut, bukan warga Aceh umum. Bobi Nasution menegaskan, ini bagian reformasi pengelolaan pendapatan daerah, bukan provokasi. Pengusaha diimbau patuh aturan demi keadilan fiskal. Pemprov Sumut juga membuka jalur komunikasi formal dengan Aceh, sesuai saran legislatif. Dialog diharapkan bisa menjernihkan kesalahpahaman dan merumuskan solusi bersama. Klarifikasi ini bertujuan mengendalikan narasi dan menegaskan bahwa kebijakan ini punya dasar hukum dan demi kemajuan bersama. Di balik polemik, ada ikatan sejarah dan budaya kuat antara Sumut dan Aceh. Kedua provinsi adalah saudara serumpun, berbagi sejarah, ekonomi dan kehidupan sosial, terutama di perbatasan. Jalur perdagangan Medan Banda Aceh vital bagi ekonomi Sumatera. Ribuan orang dan barang melintasi perbatasan setiap hari, membentuk simbiosis mutualisme. Kebijakan yang mengganggu harmoni ini harus sangat hati-hati. Isu administrasi bisa memicu sentimen kedaerahan jika tak dikelola bijak. Para pemimpin harus menjaga kerukunan, karena harmoni sosial lebih berharga dari angka PAT. Setelah semua kontroversi, satu hal jelas, komunikasi adalah kunci. Persoalan plat nomor dan sengketa wilayah tak bisa selesai lewat aksi sepihak atau pernyataan di media. Diperlukan dialog terbuka antar pemimpin provinsi untuk mencari solusi adil dan berkelanjutan. Misalnya, peraturan bersama atau mekanisme bagi hasil pajak kendaraan perbatasan. Pertemuan langsung antar gubernur akan meredam tensi dan memberi contoh penyelesaian damai. Polemik ini jadi pelajaran penting. Forum komunikasi antar daerah sangat vital di era otonomi. Membangun daerah bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga membangun jembatan, pengertian, dan kepercayaan.